Ya, baik. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk suaranya bisa masuk jelas terdengar. Jelas, Pak. Ya, oke. Yang sudah hadir ya di siang hari ini bisa mengaktifkan on cam-nya untuk dokumentasi kehadiran ya di siang hari untuk mata kuliah matematika dasar. Ya, untuk share screen-nya sudah bisa terlihat di layar, Izin menjawab sudah, Dok. sudah terlihat ya. Ya, jadi di siang hari ini kita ketemu di mata kuliah Matematika Dasar untuk kelas A, betul ya, untuk kelas A di tahun 2025 mata kuliah dasar untuk Matematika Dasar. Nah, ini adalah link atau URL ya atau barcode nanti bisa di scan atau menggunakan link ini untuk bisa bergabung ke Google Classroom. Jadi di Google Classroom itu ada e-book atau buku ya yang sudah saya kirimkan. Kemudian di pertemuan ini atau di mata kuliah ini saya bersama ada tiga ya yang mengajar di mata kuliah ini. Di pertemuan satu dan dua ini dengan saya. Nanti pertemuan selanjutnya, pertemuan ketiga, keempat, dan seterusnya ya sampai selesai itu akan dilanjutkan dengan Ibu Septiwan dan Pak Sifaul ya, nanti akan dilanjutkan. Jadi di pertemuan satu dan 2 pertemuan hari ini dan di minggu depan nanti kita akan ketemu lagi di mata kuliah Matematika Dasar. Kemudian ini adalah kelasnya, ini di untuk kelas apa? Ini jurusan biologi ya. Suaranya Betul, jelas Pak. masuk terdengar ya. Ini untuk prodi biologi ya. Ya, Pak, benar. Ya. Nah, kemudian ada beberapa poin yang sudah disusun ya dari dosen yang mengampu mata kuliah tersebut. Ini adalah poin-poinnya. Nanti untuk ada tugas satu, kemudian tugas dua, kemudian ada kuis, kuis satu, kuis dua, UTS, dan diakhiri dengan UAS. Nah, lalu ketentuannya untuk bisa keluar nilai nanti syarat kehadiran ya, syarat kehadiran atau absensi ya. Absensi kehadirannya itu minimal 80%. Jadi kalau dihitung 80% itu adalah 80% dikali 16 kali pertemuan. Jadi totalnya itu 16 kali pertemuan. Nah, jadi kalau dihitung ya minimal 13 kehadiran. Jadi 13 kehadiran untuk mata kuliah ini ya, mata kuliah matematika dasar sehingga nanti bisa untuk nilainya itu bisa keluar. Lalu apa saja yang bisa menjadi reference atau acuan untuk mata kuliah ini karena ini mata kuliah matematika, matematika dasar itu ya nanti ada hubungan dengan
kalkulus. Jadi kalau di SMA itu pernah belajar mengenai perhitungan ya, seperti menghitung integral, diferensial, kemudian menghitung luas bangunan, kemudian menghitung persamaan aljabar linier. Ini juga bisa menggunakan referensi ini. Lalu bisa juga membaca mengenai buku ya, e-book yang ini. Ini juga masih berhubungan dengan kalkulus. Nanti bisa dicari ya, atau yang sudah saya kirimkan di Google Classroom itu e-booknya ya, e-book yang bisa menjadi acuan. Kemudian Advanced Engineering Matematik ini cukup jauh ya, advance ya artinya, tapi bisa juga nanti bisa mengeksplor di sana mengenai matematik tersebut. Nah, di bagian ini ada pertemuan kali ini adalah pertemuan awal. Jadi pertemuan awal itu ya masih pembukaan ya atau prolognya. Sebagaimana pertemuan awal ini kita akan membahas mengenai penerapan matematika, matematik ya, dalam halnya di bidang ilmu pengetahuan alam atau yang biasa disingkat dengan IPA ya. Nah, karena ini ada hubungannya atau sangat erat sekali hubungan tersebut berhubungan dengan kalau di prodi biologi ya masuk dalam kategori ilmu IPA ya, bukan apa IPS ya, ilmu pengetahuan alam. Jadi masih relevansi atau hubungannya cukup berhubungan dengan penerapan matematika. Kemudian bagaimana peran matematika? Matematika ini adalah kalau bisa diartikan itu merupakan tools atau alat dalam kehidupan uh, sehari-hari pasti menggunakan perhitungan. Misalnya pergi ke toko atau pergi ke pasar melakukan apa berbelanja ya pasti akan melakukan perhitungan ya, misalnya membawa uang 100.000 lalu membelanjakan misalnya 48.000, berarti harus bisa menghitung. Nah, menghitungnya ya bisa menggunakan matematika, berapa kembaliannya atau berapa sisa dari uang yang dibawa tersebut. Nah, di bagian ini sebagai pertemuan awal, tujuan dari pembelajaran matematika dasar ya, Matdas ini, yang pertama mahasiswa bisa memahami fungsi atau peran matematika. Jadi peran matematika ini sebagai bahasa komunikasi dalam arti bahasa sains ya. Bagaimana mengkomunikasikan, misalkan melakukan pengukuran di lab atau di tempat tertentu di laboratorium, pasti mencari terlebih dahulu data hasil pengukuran tersebut berupa angka. Nah, data berupa angka ini diterjemahkan lalu diolah dengan menggunakan perhitungan matematik. Nah, kemudian di bagian selanjutnya dari pertemuan ini diharapkan mampu menerapkan konsep dasar matematika dalam hal fokusnya ini ke fenomena di biologi ya, karena jurusannya ada prodinya biologi. Bidang yang lain juga menggunakan tools matematika seperti fisika dan kimia, tetapi di bagian ini fokusnya ke biologinya. Lalu di bagian selanjutnya model matematika sederhana bisa digunakan untuk mengetahui mengenai penambahan populasi, perubahan genetik, kemudian ada difusi, epidemiologi, dan lain-lain. Jadi matematika itu adalah tools atau alat untuk menyelesaikan suatu
permasalahan ya. Jadi uh, ini sangat dibutuhkan toolsnya sehingga konsep dasar atau pemahaman-pemahaman awalnya itu perlu bisa diketahui supaya nanti pada saat menggunakan perhitungan atau melakukan kalkulasi bisa dikerjakan dengan baik. Kemudian mahasiswa dapat memahami bagaimana matematika digunakan. Ini tadi sudah diceritakan ya. Sebagai contohnya ya dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali menggunakan perhitungan matematik. Misalnya pergi ke pasar atau pergi ke toko dengan membawa uang atau membawa uh, nilai barang tertentu, ya pasti dilakukan perhitungan. Kemudian mahasiswa mengerti hubungan antara matematika, biologi dalam konteks nyata dan bagaimana melakukan pengolahan datanya. Jadi ada pengolahan data secara statistik. Jadi data itu ada data kualitatif dan ada data kuantitatif. Nah, di bagian ini adalah datanya berupa data kuantitatif, jadi berupa angka. Nah, bagaimana mengolahnya? Ya, berarti harus dihitung. Menghitungnya ya menggunakan perhitungan matematikanya. Kemudian di bagian selanjutnya, apa hubungan atau relevansi dari matematika ini di dalam hal ini untuk biologi? Yang pertama, matematika memiliki relevan yang cukup besar ya atau sangat besar dalam hal ini bidang biologi karena bisa memberikan kerangka kerja untuk analisis data, kemudian memodelkan fenomena dan melakukan prediksi untuk berbagai macam proses yang terjadi secara biologis dengan kondisi yang cukup kompleks. Nah, ini adalah relevansinya atau hubungan matematika untuk bagian ini adalah untuk penerapan di biologi. Lalu yang berikutnya ada beberapa aspek matematika dalam bidang biologi. Yang pertama itu digunakan untuk melakukan analisis. Bagaimana data yang sudah diperoleh dari hasil uji ya, pengujian atau pengukuran di laboratorium atau di tempat tertentu. Kemudian dianalisis datanya secara eksperimen, lalu dihitung statistiknya. Statistik ini merupakan alat untuk melakukan analisis data biologis ya, seperti perubahan bagaimana distribusi genetik terhadap perubahan populasi, pengaruh obat. Jadi ada misalnya pengaruh obat terhadap perkembangan atau perubahan dari organisme tertentu. Kemudian juga bisa melakukan perhitungan untuk hasil eksperimen di laboratorium. Nah, sebagai contoh, ini adalah case sederhananya ya untuk bagian itu. Untuk uji hipotesis seperti uji chi-square ini digunakan untuk menentukan hasil percobaan sesuai dengan prediksi secara teoritis. Nanti bisa dilakukan pengujiannya atau melakukan perhitungan secara statistik dengan metode uji chi-square. Bagian yang berikutnya dalam hal penampilan data. Bagaimana data yang sudah diperoleh, data yang diperoleh dari hasil laboratorium, ini ditampilkan dalam bentuk grafik. Jadi kalau grafik itu sudah sering ya melihat ya hubungan antara bidang Y
dan bidang X yang ditampilkan dalam gambar umumnya ya. Seringkali grafik ada yang gambar 2 dimensi, ada juga yang menampilkan dalam bentuk 3 dimensi. Jadi ada bidang Z ya. Nah, tapi di bidang yang seringkali digunakan, yang seringkali dipergunakan itu adalah bidang Y dan bidang X. Ditampilkan dalam bentuk grafik, histogram, kemudian ada regresi. Ini regresi linier. Regresi linier nanti sama seperti grafik tadi ya. Ini ada Y, X, nanti ada titik-titik yang di sini. Nah, ini ada grafiknya. Grafik dalam bentuk regresi linier. Lalu bagian yang kedua, relevansi matematik untuk bagian selanjutnya untuk pemodelan dalam hal ini proses biologis seperti pertumbuhan, pertumbuhan dari populasi tertentu. Ini juga bisa dimodelkan menggunakan matematika untuk memodelkan pertumbuhan populasi menggunakan persamaan seperti ada persamaan namanya eksponen, persamaan eksponensial atau logistik. Misalnya, ini sebagai contoh, laju pertumbuhan bakteri. Ini nanti dihitung dengan model persamaan eksponensial. Sehingga jika dituliskan seperti ini, N dalam kurung T, misalnya, ini hanya sebagai contoh saja penjelasannya. N dalam kurung T sama dengan N0 dikali, ini adalah tanda titik, ini artinya dikali, E itu adalah eksponensial pangkat RT. R-nya dari penjelasan ya, kalau R-nya itu adalah laju pertumbuhan, ini adalah laju pertumbuhan, dan T-nya itu adalah waktu. Nah, jadi berapa waktu? Misalnya, laju pertumbuhan bakteri dalam waktu, misalnya dalam waktu 1 menit, itu berapa laju pertumbuhannya? Itu bisa dihitung nilai pertumbuhannya. Kemudian yang bagian yang berikutnya interaksi untuk ekosistem ini juga bisa dilakukan dengan model namanya ini ya, predator prey. Nah, ini adalah cara atau tools dari matematik yang digunakan untuk aplikasinya di bidang biologis. Kemudian di bagian selanjutnya bagaimana matematika ini berfungsi sebagai bahasa. Bahasa sains ya, bahasa sains artinya bahasa yang berfungsi untuk ilmu pengetahuan. Sebagai contoh bilangan dalam eksperimen. Nah, yang pertama adalah seringkali melakukan perhitungan ya. Ada namanya bilangan, kemudian ada namanya satuan, kemudian pengukuran. Dipakai dalam sebagai contoh ya, dipakainya di eksperimen laboratorium. Sebagai contoh, ini adalah bilangan bulat. Kenapa dikatakan bilangan bulat? Karena tidak ada koma. 125. Ya sudah 125 artinya bilangannya bulat. Misalnya 100, misalkan ya 126.
terus 127, 128, dan seterusnya. Itu adalah bilangan bulat. Misalnya ya, jumlah koloni bakteri pada cawan. Nah, itu adalah bilangan. Lalu bagaimana dengan misalkan penggunaan bilangan bulatnya ini untuk sampel ya, sampel uji. Misalkan ini 30, kemudian misalnya 31 orang, 32 orang, 33 orang, dan seterusnya. Kan nggak bisa juga misalnya ditulis 34,5 orang. Nah, itu gimana? Artinya nggak ada juga misalnya setengah orang, setengahnya lagi bukan. Nah, ini yang dimaksud dengan pembahasaan dengan eh, matematika itu berfungsi sebagai bahasa sains. Jadi diartikan sebagai bahasa ya. Lalu bagian yang berikutnya bilangan untuk desimal. Nah, ini koma kalau ada desimal. Misalnya sebagai contoh, konsentrasi larutan glukosa 0,2 M. Itu adalah M-nya itu adalah satuannya. Kemudian panjang misalkan ya, panjang cacing tanah 12,7. Komanya ya ini adalah pecahan atau desimal 12,7. Kemudian sentimeter. Sentimeter ini adalah satuannya. Nah, ini adalah satuan yang dipergunakan. Jadi jelas bisa memberikan arti ya, bahasa ya. Jadi bisa bisa langsung memahami. Oh, 12,7 cm, berarti bisa dibayangkan. Oh, panjangnya segitu, 12,7. Tapi kalau misalnya panjangnya 12,7 meter, wah, berarti panjang sekali. Nah, itu adalah fungsi dari matematik yang berperan sebagai bahasa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk suaranya stabil ya, bisa jelas terdengar. Dengar, Pak. Jelas, Pak. Dengar, Pak. Ya, kalau tidak ada saya akan masuk lagi ke slide berikutnya ya. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah matematika ini masih cerita tentang ini ya, bahasa sains. Nah, matematika ini tadi menceritakan ada namanya satuan. Satuan itu seringkali didengar ya, ada namanya SI ya, singkatan dari satuan internasional. Kalau ini berarti non SI, berarti bukan standar internasional. Nah, sebagai contoh, misalkan untuk satuan panjang. Satuan panjang itu ada yang menggunakan satuannya mikrometer, ini mikro. Kemudian ada nanometer. Kemudian ada senti, nah ini sentimeter. Contoh penerapan dari penggunaan satuan ini ya. Panjang sel bakteri ya, ini Escherichia coli. Ininya berapa? 2 mikrometer. Nah, itu adalah satuan untuk menjelaskan ukuran panjang. Lalu ada juga satuan yang digunakan untuk massa. Massa ada yang menggunakan satuan gram, kemudian miligram, mikrogram. Sebagai contoh, massa sampel DNA. DNA ini apa? Kepanjangan deoksiribosonukleat acid ya.
ini 500 mg miligram. Nah, itu adalah masanya. Kemudian untuk satuan volume, ini masih cerita lagi tentang satuan, ada volume liter, mililiter, dan mikroliter. Sebagai contoh, larutan enzim dengan volume 25 mikroliter. Nah, jadi bisa dibayangkan, ini adalah ketika membaca, jadi misalnya membaca ini ya, oh ini mikrometer, berarti sudah terpikirkan atau terbayangkan ya, ini pasti berhubungan dengan panjang. Tapi kalau misalnya membaca ada tulisan di bagian angkanya miligram, berarti sudah menceritakan tentang massa. Kemudian membaca satuan ini mikroliter, berarti menceritakan tentang volume. Nah, ini adalah poin-poin penting yang maksudnya perlu diingat lagi ya, walaupun dulu pernah atau pernah mempelajari ini bagian penting sekali ketika membahasakan eh, kondisi di biologi ya, percobaan atau pengujian itu perlu mengetahui mengenai satuan tersebut. Kemudian di bagian yang lain ada satuan yang membahas tentang waktu. Waktu ada yang mendefinisikan sebagai detik, kemudian menit, dan ini adalah jam. Detik, menit, jam. Tapi yang seringkali digunakan satuannya itu menggunakan satuan second atau detik ya. Ini satuan terkecil ya untuk satuan waktu. Sebagai contoh, waktu inkubasi kultur bakteri. Jadi kalau membaca tulisan jam, berarti bisa membayangkan ini adalah waktu. Berarti bisa mengetahui kondisinya berhubungan dengan masalah waktu, berhubungan dengan masalah time. Lalu yang berikutnya, satuan untuk temperatur. Temperatur atau suhu, ada yang menggunakan Celsius. Ini Celsius ya seringkali digunakan. Ketika mengukur suhu lingkungan, suhu tubuh, kemudian mengukur objek tertentu, satuannya ada yang menggunakan Celsius, tetapi ada juga yang menggunakan satuan Kelvin. Kemudian ada yang menggunakan satuan F ya, Fahrenheit atau Reaumur. Nah, poin pentingnya adalah ketika misalnya menggunakan satuan Celsius dengan satuan Kelvin ini, pada saat melakukan perhitungan harus dikondisikan dengan satuan yang sama. Misalkan ya, 20 derajat Celcius, misalkan ya, 20 derajat Celcius ditambah 40 Kelvin. Nah, ini tidak boleh langsung dilakukan penjumlahan. Harus dikonversikan terlebih dahulu. Berarti kalau ini harus dikonversikan 40 Kelvin, ini berapa derajat Celciusnya. Nah, ketika sudah sama, satuannya sudah sama ya, ini sama-sama Celcius. Nah, baru nanti bisa dijumlahkan. Ini baru bisa dijumlahkan. Jadi harus dikonversikan terlebih dahulu. 40 Kelvin itu berapa derajat Celcius. Jadi kalau sudah, baru nanti bisa dilakukan penjumlahan. Sama untuk yang lainnya. Ini juga ya, misalnya 30 detik, 30 second ya, 30 second. Misalnya ditambah 1 jam. Ya ini nggak bisa langsung ditambah 30 tambah 1, jadi 31 second jam. Itu nggak bisa. Jadi harus dikonversikan terlebih dahulu.
ini menjadi 30 second. Kemudian 1 jam itu berapa? Misalnya 1 jam ya, berapa ya? 3.600 second. Nah, ketika satuannya sudah sama, ini kan sudah sama ya, second, nah baru bisa dijumlahkan. Jadi kalau dijumlahkan, ini berapa ini? 3.600 ditambah 30 berarti 36 ya. Jadi 30 second. 3.630 second atau 3.630 detik. Nah, jadi yang perlu diingat lagi ketika menggunakan satuan pada saat melakukan penjumlahan, jumlah atau pengurangan, pastikan satuannya sudah sama. Jadi kalau yang ini misalnya masih liter, ya berarti harus dikonversikan dulu ke mililiter atau dari mililiter dikonversikan ke liter, baru bisa dijumlahkan atau dilakukan pengurangan. Lalu bagian yang berikutnya adalah masih cerita tentang ini ya, matematika adalah bahasa sains. Selanjutnya contoh pengukuran di dalam laboratorium. Ini mengukur panjang, misalnya panjang daun jagung 15,4. Apa yang digunakan? Nah, ini adalah tools-nya. Penggaris itu adalah alat ukur atau tools ya. Tools untuk melakukan pengukuran. Yang diukur adalah mengukur panjangnya, mengukur panjang, bukan mengukur berat ya. Kalau mengukur berat, toolsnya beda lagi. Misalnya berapa berat jagung, ya berarti harus menggunakan timbangan. Tapi kalau misalnya mengukur yang namanya ini panjang, ya berarti menggunakan toolsnya ini. Nah, hal inilah yang perlu disesuaikan atau diketahui lagi pada saat menggunakan alat ukur. Alat ukur apa yang tepat atau alat ukur apa yang sesuai nanti supaya bisa melakukan pengukuran dengan tepat atau dengan sesuai dengan bagian apa yang ingin diukur. Lalu misalnya mengukur ini volume, yang dilihat adalah volumenya, alat ukurnya adalah ini. Jadi menggunakan alat ukur pipet ya, pipet mikro itu adalah untuk mengukur volume. Kan nggak bisa juga misalnya mengukur volume tapi menggunakan ini ya, menggunakan penggaris. Nah, ini gimana ngukurnya? Mengukur volume menggunakan penggaris, kemudian mengukur panjang menggunakan ini. Nah, itu kebalik-kebalik. Itu yang perlu diketahui. Bagaimana melakukan pengukuran untuk mengukur panjang, kemudian untuk mengukur volume, apakah sudah sesuai dengan alat yang dipergunakan atau tools ya, tools yang digunakan. Lalu bagian yang selanjutnya misalnya mengukur massa. Nah, ini massa berarti menggunakan timbangan, timbangan analitik. Timbangan analitik ini ada yang kondisinya analog, ada juga yang timbangan apa digital ya, timbangan digital atau analog. Satuannya ya pasti gram, gram, kilogram itu adalah satuan untuk massa. Nggak juga misalnya ketika ditimbang satuannya menjadi misalnya sentimeter. Nah ini nggak sesuai. Artinya ini cerita panjang, tetapi
yang diukur adalah berat. Nah, ini adalah bagian yang perlu di refresh atau diingat lagi karena matematika itu adalah tools atau alat untuk membahasakan dalam hal ini ya keperluannya misalnya kalau di biologi ya melakukan pengukuran atau pengujian di laboratorium jadi harus bisa mengetahui eh, penggunaan dari alat ukur, kemudian satuan yang digunakan, lalu bagian yang lain bisa mengetahui apakah ini dalam kondisi bilangan bulat atau bilangan desimal. Bagian yang berikutnya adalah mengukur untuk temperatur. Nah, ini merupakan alat ukur juga yang digunakan menggunakan termometer digital, suhu atau temperatur. Kemudian untuk satuan, nah ini juga yang perlu diketahui, satuannya menggunakan derajat Celcius. Sama halnya seperti yang tadi, pada saat melakukan penjumlahan, pastikan satuannya sudah sama. Jadi kalau data yang diketahui derajat Celcius, kemudian ini misalnya eh, reamur atau Fahrenheit, ini harus dikonversikan terlebih dahulu satuannya. Jadi tidak bisa langsung dari ini yang ini ya. Nah, ini harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam bentuk derajat Celcius atau kalau misalnya nggak mau dalam derajat Celcius berarti harus dikonversikan ke dalam bentuk yang lain. Misalnya Celcius dirubah ke reamur, Fahrenheit dirubah ke reamur, atau kalau tidak mau reamur ini dari Celcius dirubah ke Fahrenheit, reamur ke Fahrenheit. Jadi poinnya adalah pada saat melakukan penjumlahan pastikan satuan sudah dalam satuan yang sama sehingga bisa dilakukan penjumlahan, kemudian bisa dilakukan pengurangan. Bagian yang berikutnya pH atau keasaman ya, pH larutan itu juga eh, ini ada standarnya ya, ada kalau nggak salah itu pH berapa ya, pH 7 itu normal ya. Nah, itu adalah standar yang digunakan. Lalu bagian yang berikutnya matematika ini masih cerita tentang ini ya, matematika sebagai bahasa sains. Yang pertama dalam penulisan notasi ilmiah dalam biologi massa atom seringkali dituliskan seperti ini. Ini kalau diperhatikan ya, massa atom karbon 1,99 kali dikali 10 pangkat minus 23. Ini kalau diterjemahkan 1,99 dibagi 10, nolnya ada 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Nah, ini adalah penulisan untuk notasi. Ini yang dinamakan dengan eh, simbolnya atau notasi ilmiah ya. 1,99 dikali 10 pangkat min ya, minus 23. Ini nah ini min 2
kali 10 pangkat min 23 gram. Jadi kalau ditulis sama dengan 1, ini kan kalau dikali pindah ya. Pindah ke bawah, kalau ketika dia pindah, yang awalnya negatif berubah jadi positif. 10 pangkat 23, ya berarti bisa dihitung. Nolnya ada 23. Jadi kalau dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 ya. 1, 2, 3. Nah, itu adalah notasi ilmiah yang seringkali dipergunakan untuk menuliskan, kalau misalnya dituliskannya itu kan terlalu panjang ya, kalau 10 pangkat 23, min 23. Tapi kalau misalnya ya 10 pangkat min 100, nah itu akan lebih panjang lagi, nolnya ada 100, sehingga ditulislah ke dalam notasinya seperti ini. Tujuannya ya supaya untuk menghemat tempat, space penulisan. Jadi kalau misalnya hasil pengujian laboratorium ya ternyata massa atom atau massa suatu objek tertentu nilainya 10 pangkat min 1000. Nah, itu akan mengalami kesulitan berapa banyak angka yang harus ditulis di dalam di atas kertas tersebut, sehingga dibutuhkanlah yang namanya notasi ilmiah. Nah, ini adalah notasinya. Bagian selanjutnya ini hanya contoh. Ya, ini juga contoh ya, 10 pangkat min 24. Kemudian penjelasannya di notasi ilmiah karena untuk menjelaskan objek atau bagian dari suatu atom atau partikel yang ukurannya atau masanya ya, massa atau ukurannya sangat kecil. Bagian yang berikutnya diameter virus. Ya, ini juga sama menggunakan notasi. Ini notasi ya, notasi ilmiah. Diameter virus, misalnya ini virus apa nih? HIV. 1,2 dikali 10 pangkat min 7 meter, atau kalau dikonversikan satuannya menjadi 120 nanometer. Nah, kalau yang ini 100 nanometer, ini 120 nanometer. Bagian yang selanjutnya ini juga sama, 10 pangkat min 6 panjang bakteri Escherichia coli ya, E. coli, Escherichia coli. 10 pangkat min 6 meter atau 2 mikron ya, mikron meter. Itu adalah notasi ilmiah dan satuan yang dipergunakan. Ini merupakan bahasa dari matematika tersebut untuk membahasakan atau memberikan penjelasan ya. Dan kalau misalnya hanya menjelaskan panjang bakteri E. coli, tetapi tidak ada penjelasan ini. Nah, ini akan kurang lebih spesifik, artinya kurang jelas. Hanya menceritakan panjang bakteri, tapi tidak menceritakan atau tidak menyebutkan datanya secara detail. Nah, inilah fungsi dari matematika tersebut sebagai bahasa sains yang diartikan dengan misalnya menggunakan satuan, kemudian ada yang lagi menggunakan notasi, ini adalah notasi ilmiahnya, sehingga pada saat membaca atau melakukan analisis atau melakukan perhitungan akan lebih mudah nilai eh, analisis atau kesimpulan yang diberikan itu akan lebih tepat dan sesuai.
Lalu bagian yang selanjutnya ini masih cerita tentang bahasa ya, bahasa sains, matematika. Untuk konsentrasi misalkan H plus, H positif ya, ini H positif pada pH apakah pH 7 ya. Ini bisa dituliskan 1 × 10⁻⁷ M. Konsentrasi Na plus. Dalam hal ini di darah manusia 1,4 × 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ atau 140 M itu apa? Milimol ya. Nah, itu adalah molekul ya, milimol. Sehingga ini bisa dijadikan sebagai bahasa sains untuk menjelaskan nilai, misalnya nilai Na plus tersebut. Bagian yang selanjutnya misalkan lagi ya, ini sebagai contoh, konsentrasi glukosa normal dalam darah. Dituliskan 9 × 10⁻³ atau ekivalensi dengan 90 miligram per dl, desiliter. Nah, itu adalah contoh penulisan notasi ilmiah. Kemudian bagaimana matematika ini berfungsi sebagai perhitungan aljabar. Ini seringkali didengar ya kata aljabar. Ada namanya aljabar linier. Nah, tapi ini kita gunakan aljabar itu adalah rumus atau persamaan atau biasa disebut dengan equation. Dalam hal ini untuk penerapannya di biologi. Sebagai contoh laju reaksi kimia, ini contohnya ya. Reaksi kimia dalam biologi seringkali dipengaruhi oleh konsentrasi zat reaktan. Salah satu contoh dasar dalam hukum laju reaksi yang dinyatakan dengan persamaan aljabar berikut. Nah, ini sebagai contoh, misalkan ya di bagian ini laju reaksi, ini tulisannya laju reaksi sama dengan K tanda kurung ini ya, kurung tegak, A pangkat M dikali dengan B pangkat N. A dan B ini merupakan konsentrasi untuk reaktan A, ini konsentrasi untuk reaktan A, dan B ini konsentrasi untuk reaktan B. Kemudian M dan N itu adalah order reaksinya. Nah, ini adalah contoh dari persamaan aljabar yang seringkali ketika melakukan perhitungan atau mencari hukum laju reaksi, ya pasti menggunakan matematika, menggunakan tools. Toolsnya adalah matematik. Karena kalau misalnya tidak bisa atau mengalami kesulitan menghitung, ya nanti akan susah juga untuk mengetahui berapa besar nilai dari laju reaksi tersebut. Contoh yang lain, pertumbuhan populasi bakteri. Ini di bagian ini bisa digunakan sebagai contoh ya, ini sampel. N ini adalah T sama dengan N ini N0 dikali E-nya ini ln logaritma natural ya. Pangkat R, R ini adalah laju pertumbuhan dan T itu adalah waktu. Sehingga bisa
ketahui berapa jumlah pertumbuhan atau populasi bakteri yang terjadi dalam waktu tertentu. Misalnya di satu tempat sampel pengujian di wadah tertentu, berapa cepat laju pertumbuhan bakteri. Nah, itu yang bisa dihitung dengan persamaan aljabar. Jadi persamaan aljabar ini ya fungsinya untuk menghitung, sebagai contohnya ya untuk menghitung model pertumbuhan populasi bakteri. Bagian selanjutnya penerapan dalam kimia dan biologi molekular ini juga sering kali dipergunakan. Contoh dari aljabar ini, nah ini adalah nanti bisa dihitung berapa nilai V atau laju reaksi. Yang pertama adalah harus mencari terlebih dahulu laju maksimum. Ini nilai V max-nya. Kemudian Km-nya itu adalah konsentrasinya. Lalu nanti tinggal dimasukkan saja nilainya. Ini nilainya berapa, kemudian yang Km-nya itu nilainya berapa, sehingga bisa didapatlah nilai V, laju reaksi. Jadi yang bisa didapatkan dari bagian ini, matematika itu merupakan tools ya atau alat untuk membantu memudahkan melakukan perhitungan. Karena kalau misalnya nggak bisa atau mengalami kesulitan atau tidak bisa menghitung, ya itu akan juga sulit untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan. Sebagai contoh misalnya untuk mencari berapa besar laju reaksi, ya berarti harus dihitung dengan persamaan aljabar. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan? Karena ini kuliah pertemuan awal ya mengenai matematika dasar. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya rasa cukup di pertemuan sore hari ini. Sebelum berakhirnya ini kelas secara virtual, saya akan melakukan input absensi kehadiran untuk mata kuliah matematika dasar di bagian ini. Nanti coba bisa mengaktifkan on cam-nya atau kameranya ya, supaya bisa terlihat di virtual Zoom. Untuk tampilan di layarnya sudah keluar? Sudah ya. Oke, lalu bagian yang selanjutnya adalah presensi kehadiran. Nah, ini adalah mata kuliah matematika dasar. Di pertemuan pertama ya, pertemuan pertama ini dengan pertemuan 1 dan kedua ya. Nanti pertemuan ketiga, keempat dan seterusnya sampai selesai akan dilanjutkan oleh siapa nih, Ibu Safetiwan ya, Safetiwan dan Pak Sifaul ya. Nah, yang pertama adalah di absensinya yang pertama Abdurrahman, Hadir. ada di virtual Zoom? Ada ya? Hadir. Hadir. Oke, lalu yang berikutnya Abigail Jessalyn Paripurna.
Ada di virtual Zoom? Siapa hadir? Oke. Kemudian Ahmad Hadir, Dahkan. Pak. Hadir, Ada Pak. ya. Ada, Pak. Selanjutnya Asri Cynthia. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Bevis Krismandayana Putra. Hadir, Pak. Kemudian selanjutnya Cantika Kurotayun. Saya, Pak. Saya hadir, tapi jaringannya jelek. Ini namanya siapa? Nania. Cantika. Bilang jaringannya jelek. Betul ya? Nama apa? Cantika ya? Jaringan saya jelek, Pak. SIM. Iya. Iya. Lalu Christian Daneo. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Kemudian Diandra Alesa Putri. Hadir, Pak. Ini Keiko. Ini Keiko apa Diandra? Diandra bener ya? Iya, Pak. Handphone saya mati. Oke, lalu eh, Vivi Sakih Maki. Hadir, Pak. Ada? Ada ya? Kemudian Harits Noval Ramadhani. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Selanjutnya Maria Keiko. Hadir, Pak. Kemudian eh, Maisha ya, Maisha Nur Andrianti. Hadir, Pak. Ada? Oke. Berikutnya Muhammad Dafa. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Lalu Naila Zafira Nasiwah. Ada? Sekali lagi ya. Suaranya jelas masuk terdengar ya. Pak, Zafira sakit, Pak. Gimana? Zafira sakit, Pak. Sakit. Dirawat di rumah sakit. Sakit apa dia? Sakit apa? Virus Sakitnya di paru, Pak. gimana? Virus di paru-paru. Sakit sakit virus paru-paru. Ini dirawat atau enggak? Iya, Pak, dirawat, Pak. Nanti apa tolong kirimin ininya ya apa namanya bukti rawatnya ya di apa di WA di WhatsApp. Oke, lalu yang berikutnya siapa ini? Naira Diah Sakinah. Ada Naira Diah Sakinah, suaranya bisa masuk jelas terdengar untuk suara? Ada ya, oke. Lalu berikutnya Nania, Hadir, Pak. oke ada ya. Nejat Ali Ramzi, ada? Nejat Ali Ramzi, suaranya jelas masuk terdengar ya, bisa terdengar? Nejat Ali Ramzi, tidak Hadir, ada ya? Pak. Hah? Hadir, Pak. Gimana tadi ada suaranya nggak? Nejat Ali Ramzi, ada suaranya? Siapa? Nejat Ali Ramzi. Hadir, Pak. Hadir.
Oke. Kemudian Rahmalia Izzati. Hadir, Pak. Hadir. Lalu yang berikutnya Ramadandi. Hadir, Pak. Kemudian Rangga Rizky Putra. Hadir, Pak. Selanjutnya Siti Kirani. Hadir, Pak. Terakhir Sarifah. Hadir, Pak. Ya. Oke, ini adalah absensi kehadiran untuk mata kuliah ya, mata kuliah Matematika Dasar, program studi biologi di hari Selasa 19 Agustus jam berapa? Jam 14.20 sampai jam 16. Kemudian untuk absensi kehadirannya saya input di database ini ya, absensi. Ya, oke, baik. Ada pertanyaan dengan materi yang tadi? Nanti di bagian akhir dari perkuliahan ini nanti saya akan memberikan tugas. Tugas ada feedback ya dari perkuliahan. Dari perkuliahan ini ada feedbacknya. Untuk tugasnya nanti kumpulkan di GCR, Google Classroom, yang sudah dibagikan di WA Group, di WhatsApp, nanti dikumpulkan. Untuk bisa masuk ke Google Classroom itu usahakan menggunakan email UPN ya, email yang ada ACID, UPN VJ ACID. Nanti dia sudah terintegrasi di situ, jadi bisa login ke Google Classroom-nya. Ya, ada pertanyaan sebelum kelas berakhir? Kalau tidak ada, mungkin saya rasa cukup ya di sore hari ini untuk mata kuliah pengantar, pertemuan awal, matematika dasar. Kemudian nanti di minggu kedua, pertemuan kedua nanti kita ketemu. Tapi nanti di minggu keduanya itu karena ketemu apa yang terakhir yang keduanya, saya minta kita ketemu bisa secara offline. Offline-nya di gimana ya? Di gedung Mercy ya. Kalau di bagian ini share screen-nya terlihat ya. Terlihat. Di mana? Di gedung Mercy. Gedung Mercy tahu ya? Ya, di Limo. Di Limo atau di lab, bukan di lab, maksudnya di lantai berapa itu? Ini lantai 6 ini. Di lantai 6. Oke. Di lantai 6 di Limo Depok. Nanti kita akan ketemu di pertemuan kedua. Itu adalah pertemuan offline-nya. Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di minggu depan secara offline.